Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sulaiman Akbar, mahasiswa dari RSA kelas 03 TPLN 001. Hari ini saya akan membuat video UAS tentang sistem operasi yang diajarkan oleh dosen Pak G. Manusa Persada Eskom SPD MTI. Oke, di sini ada beberapa soal yang saya harus kerjakan dan saya record. Pertama itu penginstalan driver dan aplikasi pengolahan gambar dan teks. Oke, pertama kita mulai dari driver. Di sini saya coba pakai VMware lagi untuk melakukan kegiatan ini. Di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit. Saya menggunakan VMware 10. Yang pertama, kita akan mencoba penginstalan dari driver yang tidak terpasang. Nah, biasanya ketika kita menginstal OS operating system, yaitu biasanya itu umumnya Windows. Nah, itu setelah habis install banyak kendala di driver. Contohnya itu kita bisa lihat di sini manage, lalu di sini ada device manager. Nah, ini driver-driver ini rata-rata jika kita install di laptop bukan di VM, ini akan berkendala karena setiap hardware itu memiliki driver yang berbeda-beda. Nah, biasanya saya menggunakan itu namanya driver pack solution. Nah, di sini kita nggak perlu capek-capek nyari driver satu-satu. Nah, cukup diklik 2 kali, lalu tinggal tunggu launch aplikasinya. Dan aplikasi ini tidak perlu diinstal, dia langsung jalan, yaitu aplikasi ini portable. Oke, ini aplikasinya udah kebuka. Dia sedang cek driver apa aja yang kita butuhkan untuk kita install. Setelah drivernya ke-detect, nah seperti ini, setelah drivernya sudah ke-detect, kita bisa langsung select all, lalu kita install. Nah, karena di sini kita menggunakan VMware, jadi driver yang kebaca itu driver-driver VMware dan tidak perlu diupdate. Jadi ketika melakukan penginstalan seperti ini, dia akan download dari internet untuk proses instalasi dan kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Proses ini memakan waktu tergantung dari berapa banyak driver yang perlu diinstal dan berapa kencang jaringan internet Anda, karena ini dia jika drivernya ada di lokal, di software driver pack ini dia nggak perlu jaringan internet, namun jika nggak ada dia akan ngambil langsung di server driver pack-nya. Ini yang saya punya versi lawas itu 2014. Oke, ini ditunggu aja sampai selesai. Kalau emang sudah 100% selesai, biasanya dia meminta restart. Nah, ketika restart kita ikutin aja untuk di restart. Nah, jika ada keterangan beberapa driver tidak bisa diinstal. Nah, ini karena emang dia VMware dan dia akan coba mencari di internet. Nah, ini yang tidak terinstall. Selebihnya udah terinstall, gitu kurang lebih. Untuk penginstalan driver kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut untuk penginstalan. Kita lihat lagi soalnya. Kita lanjut untuk penginstalan pengolahan gambar dan pengolahan video. Oke, di sini kita memilih salah satu apa yang mau kita install. Di sini saya udah siapin yaitu pengolahan gambar seperti Adobe Photoshop CS3. Nah, ini yang saya punya juga bentuknya portable, tidak perlu diinstal. Jadi ketika di copy file Adobe Photoshop ini tinggal langsung diklik 2 kali aja. Lalu dia akan jalan atau running.
Ini kenapa saya lakukannya di VMware, karena saya ingin meneruskan dari video-video sebelumnya, yaitu penginstalasi OS untuk Windows 10. Oke, ini kita tinggal tunggu launch saja dari si Photoshop-nya. Nah, ini udah terbuka. Jadi Photoshop ini gunanya untuk editing gambar apapun itu. Umumnya banyak menggunakan Photoshop. Nah, seperti ini. Kita bisa open gambarnya. Saya tidak ada contoh gambarnya, tapi ini sudah bisa dipakai. Oke, seperti itu untuk gambar dan untuk editing gambar. Oke, saya close. Lalu untuk instalasi dari editan teks, nah biasanya saya pakai Notepad++. Nah, ini edit teks ini biasanya untuk coding atau untuk buat suatu program. Di sini juga saya punyanya portable, jadi tidak perlu capek untuk penginstalasi, tinggal diklik 2 kali aja. Jadi Notepad++ ini akan terbuka. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, di close aja. Ada bentuknya seperti ini. Banyak fitur-fitur yang ada di sini, bisa milih bahasa apa, kita mau buat codingan itu dalam bahasa apa, ada C++, ada COBOL, ada CSS, ada PHP, ada Java, ada Ruby, banyak sekali di sini. Kita tinggal edit teks saja. Oke, untuk poin 1 sudah selesai, kurang lebih hanya seperti itu. Mudah sekali untuk menginstal driver, menginstal editing aplikasi seperti Photoshop dan editing teks seperti Notepad++. Oke, kita lanjut untuk ke poin 2, yaitu bagaimana cara manajemen file yang baik dan benar dengan menggunakan Windows. Oke, poin 2 ini tentang memanajemen suatu file. Di sini saya sedikit sharing untuk pekerjaan saya. Saya bekerja sebagai data engineer di satu perusahaan, yaitu Simian. Nah, di sini saya memanage file saya seperti ini. Di dalam Simian ini adalah folder-folder dari project-project yang saya kerjakan di Simian. Nah, ini saya manage berdasarkan project sorting namanya. Nah, ini saya manage berdasarkan project. Jadi di sini ada nama-nama klien atau bank-bank yang pernah saya handle projectnya. Jadi suatu saat ketika saya ingin mencari dokumen, saya akan mencari dokumen itu berdasarkan project apa. Misalkan saya mencari dokumen berdasarkan project Bank BTPN. Lalu di dalam Bank BTPN ada spesifikasinya lagi. Di sini ada aplikasi, terus ada dokumen. Lalu saya pilih dokumen. Nah, di sini banyak dokumennya. Saya ada dokumen lain-lain, ada dokumen aplikasi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ketika melakukan manajemen file, tidak lupa untuk selalu membackup. Ketika semuanya sudah kita set, di saya itu berdasarkan project name, nah gitu kita selalu backup setiap bulan seluruh file yang ada di drive D ini ke dalam hard disk. Proses backupnya itu proses backup manual. Jadi dicolokin hard disknya, habis itu tinggal di copy ke dalam hard disk. Jadi suatu saat laptop ini rusak, kita sudah ada backupannya, itu hard disk. Oke, untuk manajemen file kurang lebih seperti itu. Lanjut ke poin 3, yaitu melakukan sharing printer dan data. Oke, kebetulan di sini saya nggak punya printer. Namun di sini saya akan mencoba bagaimana cara men-sharing folder. Nah, di sini saya sengaja juga menggunakan VM agar saya ada 2 environment. Sebenarnya saya sudah sharing satu folder di sini agar bisa diakses melalui NV saya yang satu lagi. Nah, ini adalah sharing folder.
IP 11158. Oke, saya coba buat satu folder lagi untuk melakukan sharing. Create folder, sharing. Saya kasih nama sharing folder UAS. Oke, saya kasih nama seperti itu. Tinggal diklik kanan, lalu di properties. Di properties itu ada sharing tab. Lalu kita pilih advanced sharing. Nah, di sini kita langsung klik aja sharing folder. Kita mau sharing folder, lalu kita kasih permissionnya. Di sini bisa kita tambahin usernya siapa, karena emang di sini hanya sharing aja. Kita kasih siapapun bisa akses ini, full control. Maksudnya full control itu dia bisa nge-read, bisa nge-delete file, bisa nge-create file dan lain-lain. Kita apply aja, lalu kita oke, dan kita close. Nah, kita coba untuk akses melalui jaringan luar. Nah, seperti ini. Kita coba akses filenya. Oke, nah filenya udah sharing. Di sini ada sharing folder UAS. Di sini masih kosong. Kita coba taruh satu file sebagai bukti. Mungkin ini saya taruh data. Taruh data di sini. Lalu kita cek di dalam sini apakah ada. Oke, dia masuk. Nah, itu sharingnya sudah berjalan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk untuk jawaban UAS yang disediakan oleh Pak Gema. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.